Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam video kita kali ini, yaitu tentang materi kita prakarya ya. Ini untuk kelas 9 ya. Ini materi prakarya kelas 9 atau kelas 3. Jadi sebelum kita mulai, tentunya kami harapkan kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan buku paket yang ada di rumahnya masing-masing ya. Ini pelajaran prakarya kelas 9 ya. Ini tentunya buku paket, silakan kalian siapkan sehingga nanti apa yang Pak jelaskan terkait dengan materi itu nanti bisa dipahami dan bisa disimak di buku paket itu sendiri. Jadi langsung saja kita mulai, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita belajar ruling, artinya secara online kita belajarnya. Oleh karenanya kepada siswa kami persilakan untuk menyimak video ini dari awal hingga selesai, sehingga nanti ketika di penghujung materi nanti Pak akan berikan tugas kepada kalian terkait dengan prakarya. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama kita, karena ini adalah di tahun ajaran baru 2020-2021. Sehingganya kita mulai dari bab yang pertama, yaitu bab kerajinan. Dan perlu kita ingat bahwasannya penjelasan yang lalu-lalu telah Pak jelaskan, yaitu prakarya itu mencakup 4 poin penting yang akan dipelajari ya, dari semester 1 hingga semester 2. Apa 4 poin tersebut? Yang pertama itu tentunya prakarya itu akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kerajinan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana cara membuat rekayasa. Jadi rekayasa itu dituntut untuk kemampuan kita bagaimana menginovasi hal-hal baru terkait dengan teknologi. Itu rekayasa. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita belajar prakarya itu diharapkan kita bisa budidaya, baik itu budidaya satwa harapan dan lain sebagainya. Artinya ini diharapkan kita bisa untuk membudidaya bagaimana cara untuk mengembangbiakan suatu hewan ternak dan lain sebagainya. Itu namanya budidaya. Poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, di situ adalah pengolahan. Jadi pengolahan itu adalah salah satu upaya merubah dari bahan baku menjadi bahan yang sudah siap untuk dikonsumsi atau siap untuk dipasarkan. Ini ada pengolahan. Baik, kita masuk ke bab yang pertama ya. Silakan dibuka di situ. Langsung saja buku paketnya di bab yang pertama atau bab 1, kerajinan bahan keras. Jadi pada kelas ini, di kelas 9 semester 1 prakarya, kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan keras ya. Bisa dilihat itu di buku paketnya ya. Itu ada beberapa hasil karya kerajinan dari bahan keras ya. Bisa dilihat itu ada tas, kemudian ada lagi juga tas ya, sama ini. Kemudian ada gambar burung ukiran, kemudian ini ada ukiran memang ya, dan kemudian ini ada apa itu, cangkir yang disusun. Nah itu, ini adalah salah satu contoh hasil kerajinan yang tentunya ini adalah akan kita bahas bagaimana cara untuk membuat kerajinan itu sendiri. Namun sebelum kita masuk bagaimana cara membuatnya, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu ya terkait dengan
kerajinan bahan keras itu sendiri. Dan tentunya kita harus tahu juga apa itu bahan keras. Nah, ini pertanyaan yang memang harus kita bisa pecahkan, sehingganya untuk berikutnya kita bisa tahu bagaimana cara pembuatannya. Jadi di Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, ya. Ini sangat melimpah Indonesia ini, baik dari Sabang hingga Merauke. Ini negara kita ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang bisa kita kelola. Sehingganya tanpa kita mempunyai keterampilan, kita mempunyai sumber daya yang baik di Indonesia kita, tentunya sumber daya alam maksud kami itu tidak akan bisa untuk bermanfaat bagi kita semua. Sehingganya sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi untuk bisa mengembangkan kreativitas bagaimana cara membuat kerajinan dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, ya, kita akan masuk kepada pengenalan terkait dengan apa itu limbah keras atau bahan keras, ya. Maaf, bukan limbah, ini bahan keras, ya. Jadi yang pertama tentunya kita akan jelaskan prinsip kerajinan bahan keras. Jadi prinsip kerajinan bahan keras ini adalah salah satu upaya bagaimana teknik cara kita untuk membuat sedemikian rupa dari bahan yang memang kita siapkan. Kalau di sini kita bahan keras menjadi bahan yang bisa bermanfaat kepada masyarakat ataupun kepada kehidupan orang lain yang bisa hal tersebut digunakan untuk kebutuhan baik itu secara fungsional, kemudian estetika dan lain sebagainya. Di dalam prinsip kerajinan bahan keras di sini tentunya ada prinsip pembuatan kerajinan bahan keras itu. Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Artinya, ketika kita membuat suatu kerajinan bahan keras, tentunya di situ ada satu unsur yang harus kita penuhi, yaitu keunikan kerajinan itu sendiri. Ya tentunya sudah tidak asing lagi, andai kata itu unik, bagus, ya tentunya banyak orang yang akan minat terkait dengan kerajinan hasil karya yang kita buat itu. Yang berikutnya, selain dari keunikan, ini keragaman muatan nilai. Jadi ketika kita membuat suatu kerajinan, terlepas dari keunikan tadi, ini juga kita perlu keragaman muatan nilai. Artinya seberapa jauh barang atau kerajinan yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ataupun khalayak orang banyak. Adapun hal-hal yang perlu dipenuhi dari keragaman muatan nilai itu ada beberapa poin juga, terbagi di situ menjadi 4 poin. Yang pertama, nilai fungsional. Nilai fungsional itu adalah bagaimana kegunaannya itu, fungsinya untuk apa. Nah itu. Kemudian yang kedua, nilai inovatif. Nah inovatif itu kira-kira barang yang dibuat kerajinan itu kira-kira dari mencontoh orang atau dari kreasi sendiri. Nah itu yang dimaknakan dengan inovatif. Kemudian nilai simbolis. Nilai simbolis itu biasanya memaknai tentang sesuatu yang memang di situ bisa diartikan sedemikian rupa. Misalkan seperti bentuk lambang, yang lambang itu bisa dimaknai tentang suatu apa itu namanya arti tersendiri. Contoh misalkan kita membuat suatu kerajinan misalkan tentang logo klub sepak bola. Nah itu terkait dengan itu maknanya adalah simbolis atau simbolik. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu produk dengan nilai prestige, wibawa. Artinya ya tentunya di sini prestasinya. Jadi bagaimana barang itu di khalayak pasaran umum itu mempunyai suatu
kualitas atau prestasi. Artinya baiklah dari segi apa itu namanya hasil pembuatan kerajinan itu sendiri. Kemudian masuk yang ketiga, aspek rancangan dan produksi kerajinan. Ya tentunya kalau kita ingin membuat suatu kerajinan, ya kita harus mempunyai rancangan terlebih dahulu, sehingganya ketika kita sudah melakukan suatu program terkait dengan ingin membuat karya keterampilan ini, kita sudah tidak akan bingung lagi. Artinya kita sudah terencana. Misalkan saya mempunyai program ingin membuat suatu mainan anak-anak, ya tentunya dari bahan keras. Nah itu nanti bisa dirancang terlebih dahulu terkait dengan hal itu. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi dari buku paket itu, bisa dilihat atau bisa dibuka halaman 12 ya. Langsung saja dibuka, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah ini ya, ini jenis dan karakteristik dari bahan keras. Jenis dan karakteristik itu tentunya bisa dibagi menjadi dua kategori atau bisa dibagi dua bagian ya. Yang pertama tentunya jenis dan karakteristik bahan keras itu adalah, yang pertama kita ingin tahu apa itu bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras, padat ya, yang bisa nantinya kita temui di alam sekitar kita ya. Ini bisa kita banyak temui di sekitar kita. Ini kearifan lokal biasanya banyak ini ya. Kemudian dari jenis dan karakteristik bahan keras itu dibagi menjadi dua ya. Ada dua bagian. Yang pertama bahan keras alam. Kemudian nanti ada yang kedua bahan keras buatan. Nah, yang pertama akan kami jelaskan ini apa itu bahan keras alam. Apa itu bahan keras alam? Ya betul. Nah, bahan keras alam itu adalah bahan yang bersifat keras, artinya tidak lunak, yang sudah tersedia di alam, baik itu di daratan atau di hutan Indonesia ataupun di lautan. Tadi pada intinya itu sifatnya keras, tidak lunak. Ya, kita tahu sendiri yang namanya bahan keras. Kemudian bisa kita ambil contoh, misalkan apa itu bahan keras? Contohnya seperti potongan kayu, itu sudah dari alam ada. Kemudian rotan, kemudian ada lagi ya bisa batu juga bisa, itu adalah bahan keras yang berasal dari alam ataupun bahan keras alam, itu bisa dikatakan. Kemudian poin yang kedua, bahan keras buatan. Ya tentunya dari kata buatan itu adalah bahan yang sifatnya keras dan itu sudah mengalami proses kimia ataupun proses pengolahan dari pabrik dan lain sebagainya. Contohnya apa? Bisa kita ambil contoh, misalkan di situ pecahan kaca. Nah, pecahan kaca, kemudian ada lagi pecahan keramik, kemudian ada lagi kaleng ya. Kaleng itu ya besi tipis yang dilapisi dengan timah atau seng ya, itu. Kemudian timah itu juga sudah dibuat, sudah olah dari pabrik. Jadi ada dua macam jenis dan karakteristik bahan keras ya. Jadi dari alam, ada dari buatan, dan berikut contohnya tadi sudah Pak jelaskan. Berikutnya masuk lagi kita poin yang berikutnya ya. Ini kita akan masuk poin C, proses produksi kerajinan bahan keras. Proses produksi kerajinan bahan keras ini adalah bagaimana cara kita membuatnya. Nah, ini bagaimana memproduksinya, bagaimana untuk
mengolahnya menjadi kerajinan itu sendiri. Nah, ini pada poin ini adalah poin yang sangat penting yang harus kita pahami dan harus punya keterampilan bagaimana cara kita untuk bisa mengubah bahan yang sebelumnya tidak bermanfaat, kemudian yang berikutnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Artinya itu menjadi suatu nilai yang berguna bagi masyarakat ataupun bagi orang lain. Pada poin ini, pada proses produksi kerajinan, ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita pilih terlebih dahulu. Kalau kita tadi ada dua macam jenis bahan keras, alam dan buatan. Nah, kita ambil satu saja contoh, yaitu dari bahan alam yang akan kita jelaskan di sini pada poin ini ya. Jadi kita ambil bahan dari alam satu, yaitu kayu. Ya, kayu kita ambil satu contoh. Kayu adalah salah satu bahan keras yang kita bisa dapatkan di alam atau di hutan, yang mana kita nanti akan buat suatu kerajinan yang bermanfaat bagi orang lain. Kayu itu sebenarnya banyak macamnya, ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu pinus dan lain-lain, banyaklah pokoknya, karena di Indonesia ini adalah negara tropis yang kaya akan kayu-kayu memang banyak berkualitas yang bisa tumbuh atau bisa hidup di negara kita. Banyak, itu salah satu beberapa jenis kayu yang saya sebutkan. Langsung saja, kalau sudah kita tentukan satu bahan yang akan kita buat, kita ambil sampel kayu, ya. Kemudian cara atau bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Jadi bahan produksi pembuatan kerajinan kayu, apa bahannya? Ya tentunya bahannya kayu itu sendiri, ya kan? Kayu itu sendiri harus kita siapkan. Kemudian lem kayu, atau kalau kita lihat atau kita cari di toko besi atau bangunan, itu lem fox, ya. Lem fox itu adalah lem kayu. Kemudian bisa lagi cat warna, ya, cat warna. Itu bahan yang memang harus kita siapkan ketika kita membuat kerajinan bahan alam dari kayu, ya. Bahannya itu sudah tadi, yang pertama kayu itu sendiri, yang ketiga lem fox, kemudian yang pertama kayu, yang kedua lem fox atau lem kayu itu sendiri, kemudian yang ketiga cat. Cat itu tentunya nanti untuk mewarnai dari hasil keterampilan itu sehingganya menjadi cantik, punya nilai estetika yang memang diharapkan oleh masyarakat itu. Masuk poin yang kedua, yaitu alat untuk pembuatan. Nah, ini kalau kita kerja tentunya kita butuh alat yang memang di situ akan kita gunakan, yang kita perlukan. Jadi bisa, kalau kalian punya buku, dibuka halaman 18, ya. Alat untuk membuat kerajinan bahan keras, ya tentunya ada beberapa yang bisa kita sebutkan atau bisa kita siapkan. Yang pertama ya tentunya untuk memotong gergaji. Kemudian ada lagi palunya juga. Kemudian ada lagi tatah. Tatah itu adalah untuk mengukir nantinya. Kemudian ada lagi kuas itu sendiri, ya, kuas. Kemudian ada lagi mesin circle untuk memotong. Sebenarnya ya kalau memang tidak ada, bisa pakai gergaji, sehingganya tidak harus menggunakan circle, karena circle itu orang-orang tertentu yang bisa untuk memilikinya, ya. Selain harganya itu ya cukup mahal. Baik, lanjut. Produk kerajinan kayu, ya tentunya produk kerajinan kayu ini kita ingin menentukan apa kayu itu, kita ingin bentuk kerajinan apa, jadikan apa. Nah itu kalau memang sudah kita tentukan, baru nanti kita melangkah ke yang berikutnya. Ya oke lah, kita buat saja contoh, kita ingin membuat kerajinan bahan alam dari kayu, yaitu mobil-mobilan anak.
Mobil-mobilan anak terbuat dari bahan keras yaitu kayu. Kemudian poin yang keempat, setelah kita sudah rencanakan apa yang ingin kita buat, masuk proses pembuatan kerajinan kayu itu sendiri. Prosesnya itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk membuat kerajinan itu sendiri. Tentunya tahap awal hingga nanti finishing dalam suatu karya itu sendiri. Jadi ada beberapa tahapan atau teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan kayu. Di antaranya teknik ukir, ya, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor. Nah, itu yang teknik bisa kita nanti terapkan di dalam pembuatan kerajinan dari bahan keras, ya. Teknik bubut, teknik potong, teknik ukir. Nah, itu bisa nanti kita manfaatkan. Kalau bisa kita tunjukkan contoh, ini adalah hasil dari teknik ukir, ya. Ukir itu diukir menjadi huruf, angka dan lain sebagainya. Nah, nanti ditempel atau nanti dilem dari lem kok itu sendiri yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk langkah-langkahnya tentunya itu bervariasi. Langkah-langkah cara pembuatan kerajinan itu tentunya bervariasi. Kalau misalkan kita mau buat mobil-mobilan anak, ya tentunya langkahnya pasti nanti kita rancang sedemikian rupa sampai finishing. Beda lagi dengan cara membuat misalkan bingkai ukir, ya. Misalkan bingkai seperti ini, ya. Nanti diukir, ya, diukir menggunakan pahat, yaitu tentunya berbeda teknik tahapannya membuat mobil-mobilan dengan teknik cara membuat apa yang namanya bingkai ukir, ya. Kalau bisa saya contohkan di sini ada contoh dari mobilan dari anak saya ini, ya. Ini mobilan ini dari kayu ini, ya. Bisa ini dari kayu, ini mobilan, ya. Ini dari kayu semua ini terbuat. Nah, ini bisa dilihat. Ini dari kayu. Ini adalah contoh hasil dari kerajinan apa itu namanya bahan keras yang bisa kita dapatkan di alam sekitar kita, ya, bisa kita manfaatkan. Namun pada kesempatan kali ini Pak tidak akan apa itu namanya menjelaskan tahapan-tahapan cara pembuatannya karena mengingat waktunya sangat sempit. Ya, tentunya mungkin kepada kalian yang ingin mempraktekkan bisa membuka tutorial terkait dengan cara membuat mobil-mobilan anak ataupun cara mengukir atau cara membuat bingkai ukiran dan lain sebagainya. Ini tadi saya contohkan hanya simple atau apa itu namanya bahan jadi saja, tidak Pak praktekkan secara teknis di sini karena tadi saya sampaikan itu sangat memakan waktu. Tapi mungkin andai kata ke depan ada waktu yang memang bisa kita gunakan, nanti kita kirim, kita share langkah-langkah cara membuat misalkan mobil-mobilan dari bahan keras yaitu dari kayu. Baik, saya kira penjelasan kita terkait dengan bab pertama ini yaitu rekayasa saya kira cukup sekian. Mungkin nanti video ini bisa kita sambung di kesempatan ke depan, ya. Mungkin nanti di kesempatan ke depan kita akan membahas tentang rekayasa, tapi pada bab ini masih kita membahas terkait dengan kerajinan. Jadi itu saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti komen di apa itu namanya grup WA ataupun nanti melalui YouTube ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.